Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Keringat dingin atau diaporesis merupakan sebuah kondisi di mana keringat timbul bukan sebagai efek dari cuaca panas atau aktivitas fisik seperti olahraga. Keringat dingin yang dimaksud ini tidak berkaitan dengan cuaca panas. Ketiak, telapak tangan, dan telapak kaki adalah area-area tubuh yang umumnya dapat mengalami keringat dingin. Keringat dingin bukan suatu penyakit, melainkan gejala dari suatu penyakit. Kondisi ini dapat timbul disertai sejumlah gejala lain tergantung dari jenis penyakitnya. Namun, keringat dingin ini tidak sama dengan night sweat atau keringat yang dialami seseorang di malam hari saat sedang tidur. Terdapat sejumlah faktor yang mampu menyebabkan keringat dingin pada seseorang. Mengingat bahwa keringat dingin adalah sebuah gejala dari sejumlah penyakit. Berikut ini adalah deretan gangguan kesehatan dan faktor lain yang mampu menimbulkan keluhan berupa keringat dingin. 1. Vertigo. Vertigo atau pusing berputar merupakan sebuah kondisi yang tak hanya membuat penderita mual, muntah, atau tak bisa bergerak sama sekali. Penderita vertigo dapat mengalami keringat dingin disertai dengan telinga berdenging, penglihatan ganda, sulit bicara, hingga nystagmus, yaitu gangguan penglihatan yang ditandai dengan gerakan bola mata yang tidak terkendali dan berulang. 2. Serangan jantung. Serangan jantung adalah salah satu jenis penyakit fatal yang mampu menyebabkan keringat dingin. Pada kasus ini, keringat dingin biasanya disertai dengan gejala lain seperti pusing, nyeri di dada, sesak napas, nyeri pada punggung, perut, rahang hingga leher, serta merasa seperti akan pingsan. 3. Hipertiroidisme. Hipertiroidisme atau kondisi hormon tiroid yang dihasilkan dalam kadar yang lebih tinggi dan mampu menjadi salah satu alasan keringat dingin terjadi. Pada kondisi ini, kelenjar tiroid sedang terlalu aktif sehingga memproduksi hormon tiroid secara berlebihan. 4. Gangguan cemas dan akut. Gangguan cemas atau seseorang yang memiliki fobia akan lebih mudah pula mengalami keringat dingin. Bentuk stres yang intens disertai kepanikan hingga gangguan kecemasan dapat menimbulkan keringat dingin disertai beberapa gejala lain seperti mual, mulut kering, sesak napas, hingga sering buang air kecil. 5. Menopause. Menopause merupakan sebuah kondisi perubahan keseimbangan hormon progesteron dan hormon estrogen pada wanita. Menopause adalah kondisi berakhirnya siklus menstruasi yang mampu menimbulkan sejumlah gejala seperti keringat dingin dan hot flashes, perasaan panas yang muncul tiba-tiba. 6. Migrain. Selain vertigo, migrain atau sakit kepala sebelah juga dapat menjadi alasan keringat dingin terjadi. Jika nyeri kepala yang dialami penderita sangat hebat dan jangka panjang, keringat dingin timbul sebagai reaksi tubuh dalam merasakan sekaligus menahan rasa sakit. 7. Kanker. Beberapa jenis kanker dapat ditandai dengan keringat dingin seperti kanker tulang, kanker hati, leukemia atau kanker darah, serta limfoma. Tak hanya kondisi kanker itu sendiri, pasien pengobatan kanker juga dapat mengalami keringat dingin sebagai efek sampingnya. Keringat dingin sendiri umumnya tidak berakibat buruk bagi kesehatan dan tidak memicu komplikasi apapun. Hanya saja ketika hal ini berkaitan dengan penyakit jantung, syok, atau penyakit serius lainnya, maka komplikasi berupa kerusakan jaringan tubuh hingga kematian dapat terjadi. Selain itu, keringat dingin dapat menyebabkan kulit terlalu lembab, di mana hal ini meningkatkan resiko infeksi kulit. Minum banyak air putih sangat membantu agar tubuh terhindar dari dehidrasi yang mampu memicu keringat dingin. Memiliki gaya hidup sehat seperti tidak merokok dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi alkohol juga dapat meminimalisir resiko keringat dingin. Rajin berolahraga juga sangat dianjurkan agar tubuh tetap sehat dan bugar serta tidak mudah mengalami penyakit seperti keringat dingin. Sekian pembahasan mengenai penyebab keringat dingin. Tuliskan pendapat dan pertanyaan di kolom komentar di bawah bila ada yang ingin disampaikan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.